pun bukan fear lagi, Mm-mm. bukan takut lagi. Jadi bukan takut akan Tuhan, tapi kita sebenarnya menyatu dengan Tuhan. Itu satu dalam konteks agama. Kedua, dalam konteks dunia udah bukan fear based lagi. Karena kita selalu ditakut-takuti oleh farmasi, oleh pemerintahan, oleh apapun itu, oleh pendidikan bahkan. Selalu konsepnya ditakut-takuti. Nah, kalau orang yang naik spiritualitasnya, konsep fear based itu udah gak ada lagi. Ya, Chef Citra, kita Kembali lagi. udah lama janjian tapi nggak nge-match-kan waktunya itu loh. Ya berarti jodohnya baru hari ini ya. Iya. Baik, Chef Citra, aku pengen discuss lagi, pengen ngobrol lagi. Kita ini semenjak ada medsos gitu ya, Iya. sering ke trigger gitu ya. Bunyi notif gitu, kita udah ke trigger. Terus kemudian kita reaksi kan, kita beraksi gitu kan, ngebuka gitu kan. Terus setelah itu gitu ya, terus kemudian kita merasa kayak ada apa ya, Tekanan. kayak dikasih edik gitu loh ya. Jadi seolah-olah kita itu setelah ke trigger ada action, terus kemudian setelah ngebales itu kita ada semacam kayak reward gitu ya. Terus kemudian setelah itu kita menunggu lagi gitu, kayak aduh pokoknya medsos ini seolah-olah kita dikontrol gitu ya, dikontrol gitu. Nah, bagaimana pandangan Chef sendiri terkait dengan medsos itu sendiri, sebenarnya dibuat itu untuk apa oleh pemilik-pemiliknya gitu, dalam rangka apa gitu. Bahayanya apa pula ketika kemudian kita nggak bisa kontrol diri gitu. Dalam rangka merayakan kebodohan. Kebodohan Kebodohan. massal, adiksi massal. Adiksi massal. Adiksi dong ya kan? Oke. Adiksi banget sih ya kayaknya. Kita semua seperti metafora bahwa manusia telah menggigit apelnya dan jatuh ke dalam buayan iblis, ya kan? Sama tuh kayak logo di handphone tuh kan ada apel digigit, ya kan? Seolah-olah menggambarkan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Dosa abadi nih kita nih. Sepertinya sulit sekali hidup tanpa medsos jadinya. Yeah. Hidup tanpa smartphone, hidup tanpa teknologi. Jadi sebenarnya adalah 90s itu adalah akhir dari ketiadaan ketergantungan teknologi. Karena setelah 90s yaitu awal 2000-an kita udah mulai pelan-pelan masuk ke era teknologi. Gitu. Jadi revolusi teknologi ya, revolusi informatika, revolusi digitalisasi. Jadi memang manusia arahnya memang sudah diprediksi akan doomsday atau kiamat atau endgame-nya adalah perang antara manusia dengan teknologi gitu. Jadi awal 2000-an itu adalah gerbang awal di mana kita mulai attach sekali dengan yang namanya teknologi. Nah, sosial media itu merupakan salah satu bentuk atau turunan dari teknologi itu sendiri, di mana yang sengaja memang membuat manusia tergantung. Karena dalam device-nya sendiri atau alatnya sendiri itu memang memutus manusia untuk jauh dengan alam. Kenapa bisa begitu? Karena smartphone yang kita pegang, yang kita bawa sehari-hari, satu mengandung radiasi. Radiasinya itu adalah non-EMF, non-electromagnetic field alami. Jadi radiasi artifisial yang membuat manusia mendapatkan atau merasa frekuensi buruk dari si handphone. Lalu yang kedua, memutus manusia dengan alam. Indikator lainnya adalah elemen blue light dari si smartphone itu. Blue light itu anti atau bertolak belakang dengan cahaya natural. Cahaya natural itu adalah matahari. Gitu. Ini dia berkontradiksi nih dengan cahaya matahari nih. Gitu. Nah, cahaya matahari ini sebenarnya meregulasi hormon kita dan yang mengatur circadian rhythm kita. Circadian rhythm itu adalah perputarannya matahari. Terbit dan tenggelamnya matahari itu sebenarnya
tubuh manusia harus sinkron dengan itu. Nah, smartphone itu menjauhkan kita dari itu. Makanya semakin lama kita melihat akan semakin kita ketergantungan dan semakin kita justru dibuat melihat terus, dibuat begadang. Semakin terputuslah kita kepada siklus matahari, si circadian rhythm itu. Jadi makin jauh lagi nih kita dari fitrah natural. Jadi memang mungkin klise atau mungkin sepertinya sepele, it's just a smartphone gitu. Tapi memang ada misi-misi tertentu di mana kita dijauhkan oleh sehat gara-gara si smartphone ini, gitu. Jadi kalau dibilang adiksi, pasti adiksi. Adiksi dopamin gitu ya? Iya, karena itu adalah false dopamin atau dopamin yang salah. Kita mendapatkan pleasure di situ. Sebenarnya pleasure yang harus didapatkan adalah secara natural. Ini smartphone ini juga mengganggu fungsi tidur kita, mengganggu fungsi melatonin kita. Jadi secara kesehatan dan secara ilmiah itu memang terganggu sih kita, gitu. Jadi sebenarnya cara yang terbaik adalah kontrol diri sih. Kapan harus off, kapan harus berhenti, kapan harus bilang stop, udahan dulu smartphone-nya gitu. Karena kalau mau lepas secara 100% sepertinya agak sulit. Karena itu tadi kita sudah menggigit apel ya, kita sudah jatuh dalam dosa, tanda kutip ya kan. Ya, kita sudah menjadi bagian dari itu dan kita yang membiarkan itu. Tanpa disadari kitalah yang membiarkan itu. Kita yang menjadi konsumennya mereka. Kita yang membeli itu sebenarnya. Tanpa kita menggunakan ini, kalau kita udah gak pakai lagi, gak akan terjadi seperti ini. Tapi yang kita terus memakai, terus. Dan ini adalah gerbang digitalisasi yang nantinya akan menjadi gerbang era transhumanism gitu. Mesin dengan manusia, perang. Endgame-nya seperti itu. Teknologi gitu. Jadi smartphone ini adalah ya gerbang kecil lah ya menuju digitalisasi itu. Gitu. Jadi kalau dibilang adiksi banget sih. Dan aku melihat udah darurat sepertinya. Dan kontrol ini sebenarnya juga harus dimengerti oleh orang tua. Bahwa sebenarnya penggunaan smartphone itu ada umurnya. Penggunaan sosial media pun ada umurnya. Gitu. Jadi untuk anak-anak atau generasi yang lebih muda, kontrol itu sebenarnya ada di kita, di orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya kita berpergian bersama keluarga, manfaatkanlah benar-benar waktu bersama keluarga, bukan masing-masing dengan gadgetnya. Jika ada waktu makan bersama keluarga, gunakanlah waktu makan itu benar-benar quality time bersama keluarga, bukan quality time dengan gadget. Biasanya kan suka lihat ya, dimanapun orang tuanya sibuk dengan gadget, anaknya juga sibuk dengan gadget. Bahkan dalam konteks makan yang harusnya menjadi sesuatu yang indah gitu, silaturahmi antara keluarga, itu tidak terjadi lagi gitu. Kalau dulu kan biasanya waktu jam 8 atau jam 7 kita semua kumpul di meja makan, kita ngobrol. Nah itu kan indah sekali gitu. Sekarang tuh udah mulai agak-agak luntur. Dan itu dia, soul kita dibajak oleh sesuatu yang digital. Diputuskan itu nurani manusianya melalui konteks digital, melalui dunia yang sebenarnya tidak ada. Jadi sebenarnya our well-being, our self dan present moment kita itu ada di digital, bukan ada present pada saat sekarang gitu. Jadi memang sepertinya itu adalah salah satu tools untuk membajak manusia. Salah satu tools untuk membajak manusia. Iya. Kita harus cerdas juga. Mungkin salah satu cara supaya kemudian kita tetap bisa menikmati present moment tanpa dikasih notif salah satunya. Karena ketika kita dengar notif itu ting gitu kan, kita ke-trigger langsung kan, kita ngambil gadget gitu ya. Setelah itu kemudian kita ngebales tuh kita kayak ada rasa senang gitu. Dapat dopaminnya gitu. Setelah itu kita ada investment, kita tunggu gitu. Terus nanti ting lagi gitu, muter terus gitu. Makanya adiksi dopamin. Iya, dopamin yang salah. Sebenarnya dopamin yang natural kan bisa didapatkan dari matahari, bisa didapatkan dari relasi sosial, bisa didapatkan dari relasi keluarga, bisa didapatkan dari berada di alam. Itu akan menurunkan level stres. Jadi sebenarnya benar-benar diputus sih manusia terhadap pleasure yang harusnya, yang sesungguhnya gitu. Ya,
Ya begitulah dunia modern. Terus kalau misalnya tadi Chef mengatakan bahwa dalam menggunakan medsos gitu ya, anak-anak harus ada umur-umur tertentu di mana anak-anak itu boleh memakai medsos gitu ya. Idealnya di usia berapa? Karena mayoritas ibu-ibu gitu ya, kita sebagai orang tua gitu, Parah sih memang. kadang kita ingin memudahkan, kita nggak direpotin sama anak tuh, kasih aja gadget beres gitu kan, sehingga baru 4 tahun, baru 3 tahun itu udah dikasih gadget gitu, dan itu kadang tanpa kontrol. Gimana tuh? Jangankan 3 tahun atau 4 tahun, bahkan ya kan belum bisa duduk aja udah dikasih gadget, Iya sih, ya kan? bener. Jadi anaknya nangis, kasihnya gadget. Iya itu ya benar, itu adalah dopamin, itu adalah empeng yang salah gitu kan. Jadi dikasih pleasure dengan cara yang salah. Reward and punishment itu sebenarnya harusnya seimbang, jangan reward terus, apalagi terhadap reward yang salah. Karena itu tadi, blue light itu membuat adiksi, ya kan? Bisa menjadi kerusakan otak, bisa menjadi kerusakan mata, dan secara psikologis akan membuat anak kurang menjadi pandai memecahkan masalah nantinya ketika dewasa. Karena ketika dia memiliki masalah atau suatu hal yang sebenarnya emang harus nangis anaknya, sebenarnya nangis nggak apa-apa, itu adalah proses belajar, tapi dikasih gadget, dopamin lagi yang salah gitu loh. Jadi kecenderungannya psikologis, saya ingat para orang tua, bisa jadi nanti kalau anak memiliki masalah, bisa jadi dia lari ke rokok, bisa jadi dia lari ke pleasure yang salah, bisa jadi dia mencari alkohol, mungkin adiksi alkohol, atau bahkan mencari relationship yang salah atau yang toksik, berada dalam lingkungan yang toksik tapi tidak apa-apa gitu loh. Jadi sebenarnya terdengar sepele, tapi ini adalah hal yang penting untuk perkembangan psikologis anak. Kalau bisa pemberian medsos ataupun gadget itu disesuaikan dengan kematangan usia psikologis anak gitu loh. Karena medsos merupakan gerbang yang amat universal. Kamu bisa mengakses dunia saat ini juga gitu loh. Jam ini juga di belahan dunia manapun kamu bisa mengakses informasi apapun tanpa mengenal kematangan usia gitu loh. Jadi jika tidak dibarengi dengan jiwa yang matang, itu bisa menjadi aplikasi yang salah, bisa menjadi tidak bijak. Anak tersebut menjadi tidak bijak dalam mengakses itu gitu. Terlebih lagi blue light pada screen, pada gadget itu yang akan membuat adiksi, dan kita menjadi passive scroller, bukan critical thinker. Ketika anak bermain di luar, ketika dia mendapatkan pengalaman di luar, dia berinteraksi sosial sebenar-benarnya, berinteraksi dengan teman-temannya secara real, dia mendapatkan pleasure yang aktif. Sedangkan kalau kamu melihat gadget atau melihat smartphone, kita menjadi pasif. Kita yang dibuai, kita yang di entertain sama si gadget ini. Otak kita tidak distimulasi untuk melakukan ide kreatif, menjadi critical thinker. Jadi kita dibiasakan untuk menjadi manusia yang pasif. Gitu. Sebenarnya sih kalau ke trigger, ada notifikasi atau apapun itu, sama aja seperti meditasi ya. Sama aja seperti hidup gitu kan. Kita bisa aja menjadi ke trigger atau enggak, itu tergantung keputusan kita mau ke trigger atau enggak gitu. Jadi sama seperti whatever, apapun yang orang perbuat terhadap kita, itu adalah karma mereka. Reaksi kita adalah hak penuh kita untuk memutuskan. Berarti sama dengan notifikasi itu. Kita mau ke trigger atau enggak, itu sebenarnya kembali lagi ke kita. Cara menyikapi trigger itu. Oke. Chef, mungkin itu Chef, kabelnya diambil aja Chef, biar suaranya makin dekat Chef. Coba ya, kita cek. Ini? Diambil. Ganti yang itu aja. Kita ganti. Nah, coba. Dipegang atau ditempel? Ditaruh dong kayak tadi. Oh, ditempel gini aja. Coba cek lagi suaranya. Apakah jelas? Cek. Jelas nggak? Sih sama kok. Ntar ya teman-teman ya. Coba. Tes.
Haji Coba Rosso. Iki cek dulu ini. Yang tadi. Ya. Ini diganti. Cek. Enggak. Coba ini nih. Coba ini Fitra. Coba. Cek. Cek. Aman? Iya. Ngaji. Suaramu yang Rosso. kecil. Suara aku yang kecil. Iya. Kamu kayak bisik-bisik Masa gitu. sih? Nah, ini oke nih. Coba lagi. Harus ngegas dikit. Iya. Oke. Oke, baiklah. Oke. Jadi turning point-nya adalah kita yang kemudian harus memegang penuh kendali itu ya. Kontrol itu tadi. Iya, kontrol dari kita. Karena udah kebiasaan mendapatkan pleasure dalam setiap notifikasi itu, atau bahkan mungkin hal yang sebaliknya lah ya, emotions atau apa reward dari si smartphone ini itu ya itu tadi memang menimbulkan adiksi sih, menimbulkan pleasure dalam diri kita, terutama sosial media ya. Para elit global ketika menciptakan ini selalu mengkaitkan dengan angka, selalu mengkaitkan dengan nominal gitu. Kalau diterjemahkan dalam likes itu kan angka. Iya. The more likes you get, the more numbers that you get gitu. Jadi sama, kalau kita sekolah juga kan tolak ukurnya selalu angka. Kalau semakin bagus, kamu dapat angka 10 ataupun A, maka kamu dicap pintar. Kayak gitu. Jadi selalu melabelkan sesuatu dengan rewardnya itu adalah angka. Sama dengan uang. Selalu always dengan angka. Iya, begitu juga dengan sosial media. Tolak ukurnya selalu seperti itu. Pleasure-nya itu selalu angka. Selalu duniawi banget gitu loh. Itulah yang membuat kita adiksi. Tapi itu adalah sebenarnya adiksi yang salah sebenarnya. It's not real gitu. Itu kan nggak nyata. Saya mendapat 100 likes di sosial media, so what? Again, mereka menciptakan itu untuk supaya kita ketergantungan, supaya kita mencurahkan energi kita, waktu kita ke situ gitu loh. Ya kan? Followers. Iya benar. Semakin banyak followers, kamu semakin hebat, kamu semakin diapresiasi. Iya. Kamu semakin present. Tapi di dunia media sosial, bukan di dunia nyata. Enggak, tapi kalau misalnya kita ngomong like yang banyak itu sebagai apresiasi sih aku masih oke. Tapi ketika realitasnya sekarang justru malah terjadi polarisasi gara-gara likes itu gitu. Jadi ngukur orang itu dari seberapa besar followersnya gitu. Kayaknya masa dulu yang bikin awalnya kayak gitu, tujuannya kan enggak juga. Jadi kita mencurahkan, menginvestasikan waktu kita di dunia yang salah. Karena kita benar-benar mau mendapatkan approval atau validasi di dunia yang salah gitu. It's not even real. Jadi kita kadang-kadang lupa jadinya sebenarnya silaturahmi sebenarnya tuh, hubungan sosial yang sebenarnya itu adalah seperti apa ya. Jadi memang benar-benar mungkin mereka meng-create digital verse ataupun metaverse supaya manusia itu pindah energinya ke dunia yang bukan dunia yang sebenarnya. Human connection-nya diputus. Jadi dunianya di shifting ke dunia digital. Supaya kita tidak menjadi manusia. Iya. Nah, Chef Citra ini kan sering banget di mana-mana bicara tentang teori konspirasi gitu ya. Ada sebagian orang yang ngomong gitu, apa sih teori konspirasi itu malah justru membuat kita nggak maju-maju, buang-buang energi, fokus ke situ karena waktu dan energi kita itu kan terbatas gitu. Bahwa kemudian itu benar apa enggak juga nggak bisa merubah kondisi kita saat ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Gimana Chef dengan pola pikir sahabat-sahabat yang seperti itu, Chef? Dalam era awakening ini, itu memang tidak semua orang akan terbangun, tidak semua orang itu akan merasa tidak nyaman. Jadi kalau saya bilang dalam masa ascension ini ada beberapa orang yang memang tugasnya itu
untuk meningkatkan atau menaikkan frekuensi manusia-manusia lain dan frekuensi bumi itu sendiri. Jadi dalam era awakening ini itu udah ada tuh tek 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 tek. Ada beberapa orang yang akan dibangkitkan dan memang tugasnya memang seperti itu untuk menaikkan frekuensi bumi. Nah, bagi orang-orang yang bilang bahwa ngapain repot-repot membuang waktu dan energi, fokus aja dengan dunia yang sekarang. Ya berarti dia nyamannya dengan ya udah narasi yang sekarang. Karena sebenarnya jika kamu naik spiritualitasnya, pasti kamu otomatis akan di-attach terhadap dunia yang sekarang, terhadap narasi yang sekarang, terhadap dunia yang mereka buat gitu. Mulai dari semua sistem yang mereka buat, itu adalah orang-orang mungkin yang tidak bisa keluar dari matrix. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang dilahirkan menjalani hidup apa adanya dan belum saatnya mengemban atau mengalami kebangkitan spiritual. Seperti itu. Jadi ya mereka live as it is, diberikan, disuapin as it is, menjalani hamster wheel-nya as it is. Karena kalau level consciousness-nya naik atau level spiritualitasnya naik, pasti level pemahamannya akan dunia yang sekarang akan jauh berbeda. Gitu. Jadi konsep spiritualitasnya juga pasti tidak ada konsep separasi dan keluar dari konsep fear. Hidupnya bukan di fear base lagi. Kalau orang-orang yang naik spiritualitasnya biasanya itu udah nggak di level fear base lagi. Fear base artinya konteks ketuhanannya pun bukan fear lagi, bukan takut lagi. Jadi bukan takut akan Tuhan, tapi kita sebenarnya menyatu dengan Tuhan. Itu satu dalam konteks agama. Kedua, dalam konteks dunia udah bukan fear base lagi. Karena kita selalu ditakut-takuti oleh farmasi, oleh pemerintahan, oleh apapun itu, oleh pendidikan bahkan. Selalu konsepnya ditakut-takuti. Nah, kalau orang yang naik spiritualitasnya, konsep fear base itu udah gak ada lagi. Makanya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Nah, it's okay buat orang-orang yang seperti itu, ya berarti memang ya itu tadi nggak semua orang bisa terbangkitkan. Karena memang ada masa-masanya, ada cycle-cyclenya gitu. Mungkin saat ini dia lagi tertidur, mungkin di kehidupan selanjutnya mungkin tugasnya beda lagi. Ya but it's okay, tapi memang frekuensi bumi ini selalu berubah. Dan saat ini kita sedang dalam era keemasan sih. Spiritual awakening itu lagi cepet banget sekarang ini. Kalau aku menyebutnya orang-orang yang belum terbangun atau sadar itu, atau ya orang yang ngisi bumi ini, ngisi-ngisi aja. Aku bilangnya itu adalah non-state player. Ya ngisi aja, ngisi. Supaya kalau bumi adalah sebuah pemerintahan atau sebuah perusahaan, ya udah dia pekerja-pekerjanya aja, ngisi-ngisi aja, gitu. Tapi kalau kita ngomong soal corona kemarin nih, Chef. Koronce. Kenaikan spiritual? Bukan. Dari naiknya omset mereka, perusahaan farmasi itu kan terkait dengan vaksin itu kan hanya 11% gitu kan. Ada beberapa riset mengatakan seperti itu gitu. Dan jika kemudian itu benar-benar konspirasi gitu, mereka kan juga dimusuhi oleh industri-industri yang lain dan itu membahayakan dirinya sendiri. Ini bagi mereka yang tidak percaya dengan teori konspirasi gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut Chef Citra gitu? Karena lagi-lagi mereka beranggapan bahwa nggak ada guna kamu ngomong soal konspirasi ini itu. Karena itu mereka memberikan terminologi sih. Ada yang namanya lingkar pengaruh, lingkar peduli, terus kemudian lingkar perhatian. Itu beda jalur gitu loh. Kamu mau itu enggak apa benar, itu nggak ada efeknya terhadap hidupmu, kamu nggak bisa gitu. Itu gimana, Chef? Kalau sebentar, kalau 11% kayaknya enggak deh. Enggak ya? Jauh sekali lebih. Jauh. Itu dia ya sampai $1 triliun kok. Ya, angkanya pasti saya lupa.
coba di riset lagi, itu yang jelas profit banget sih. Hmm. Jadi istilahnya buat masalah untuk mengambil keuntungan itu ya mereka ya kayak gitu aja ulahnya gitu ya kan. Cuma tapi memang kenyataannya seperti itu ya. Aku rasa mereka yang membuat kekacauan ini juga tidak menyangka bahwa hal ini tuh akan berbalik menjadi sebuah kebangkitan dunia. Karena ketika mereka melakukan itu, at the same time nggak selang berapa lama kebobrokan mereka juga terbongkar gitu loh. Sebenarnya kalau dalam konsep spiritualitas ya, mereka melakukan itu karena udah putus asa. Udah tahu mereka tuh akan kalah karena frekuensi bumi itu akan berubah gitu. Jadi they have to do that. Mereka buru-buru banget ngelakuin itu. Mereka harus cepet-cepet ngelakuin itu. Mereka harus membajak kita dan mereka harus memenangkan perang ini. Salah satunya dengan cara yaitu suntikan itu tadi gitu. Depopulasi itu memang udah agendanya mereka. Tapi dengan suntikan itu adalah salah satu gerbang untuk membajak manusia. Gerbang transhumanism itu di situ gitu. Melalui frekuensi lagi. Melalui nanti ada 6G. Mungkin saya bukan peramal, tapi menurut buku yang saya udah baca, 6G. Setiap ada revolusi frekuensi itu ada penyakit baru. Nggak lama selang launching 5G ada yang kemarin gitu. Nanti kalau mau launching 6G kemungkinan ada penyakit baru gitu. Sebenarnya penyakit-penyakit itu adalah selalu berhubungan dengan frekuensi. Kalau menurut aku ya gitu. Kalau profit sih profit banget sih mereka. Ya. Jadi bagi mereka yang menentang teori konspirasi itu kan ibaratnya pada saat kita nyetir motor gitu ya, itu tuh yang disebut dengan lingkar pengaruh gitu ya, kita yang mengendalikan itu gitu. Yang bisa kamu lakukan saat ini menjadi seorang content creator ya tetap duniamu tetap itu gitu. Terus kemudian lingkar peduli itu yang diboncengin itu hanya bisa ngasih masukan-masukan kanan kiri, yang memutuskan adalah yang lingkar pengaruh yang nyetir tadi. Nah soal apa tuh namanya konspirasi itu kendaraan lain gitu. Mereka ngasih analoginya kira-kira begitu gitu. Artinya bahwa mau itu benar apa enggak gitu. Itu justru kemudian tidak membuat kamu menjadi hadir di sini saat ini, nggak fokus dengan pekerjaanmu hari ini gitu. Itu mungkin kalau Chef Citra mengatakan ya kesadaran orang beda-beda, punya tugas sendiri-sendiri. Yang sudah spiritual awakening, ya dia merasa terpanggil untuk kemudian mengkampanyekan, oh ini loh fakta yang terjadi gitu kan kira-kira ya. Iya, kalau kamu mau naik kelas pasti udah nggak sesuai dengan narasi yang sekarang sih. Tapi kalau mau tetap di kelas yang sekarang ya udah just live with it, ya udah jalanin aja hidup yang sekarang gitu. Jadi ya kalau kamu mau naik frekuensi pasti kamu udah nggak nyaman kan frekuensi yang dikasih dunia saat sekarang ini. Kayak gitu. Jadi ya tergantung kamu mau berada di frekuensi yang mana. Oke. Nah, tapi ada beberapa orang yang memberikan statement begini, kurang lebihnya begini. Teori konspirasi itu mulai dari dulu sampai sekarang itu seperti jam mati gitu. Benarnya hanya 2 kali gitu, kira-kira gitu. Gimana, Chef? Benernya 2 kali maksudnya? Iya, jam kalau mati itu kan benernya hanya 2 kali kan. Kalau jam mati gitu kan benernya hanya 2 kali gitu. Oke. Jadi banyak nggak benernya ketimbang benernya gitu loh ibaratnya gitu. Kebanyakan, tapi aku melihat kalau dari teori konspirasi dari tahun 80 atau bahkan video-video lama sebelum itu, apa yang terjadi di dunia saat sekarang ini udah diprediksi oleh mereka-mereka. Termasuk film-film itu ya? Iya. Jadi bisa dibilang ada banyak benernya sih, cuma kita tidak sadar aja karena kita menjalani kehidupan hamster wheel ini sehari-hari nggak sadar kita bahwa kita tuh sedang dalam bagian dari terjadinya si teori konspirasi itu. Yang ngeri sih kalau kita ngomong AI misalnya film Ex Machina itu kalau misalnya sampai bisa membunuh
apa tuh namanya, yang buat si robot itu kan, aduh itu kan juga pesan juga sebenarnya ya, Banyak bahayanya banget sih itu. AI dan lain Tahun sebagainya itu. 80 atau 70 itu udah ada sih film-film yang memprediksi kiamat digital ya, Mm, mm, mm. which is yang terjadi sekarang gitu. Bahkan Steve Jobs sendiri pun ngeri sih akan teknologi yang dia ciptakan. Dia sendiri pun takut sih gitu. Jadi kiamat AI ya bilangnya. Sebenarnya sih sudah di depan mata dan kita yang ngasih akses untuk terjadinya itu. Kita dibuat nyaman sih dengan digitalisasi. Sebenarnya kita juga sih yang membuka gerbang itu. Gitu, which is kalau nanti hampir kejadian atau enggak, sebenarnya udah diprediksi lama. Tapi kalau misalnya kita ngomong nih soal teori konspirasi gitu, kita sebagai manusia yang paripurna gitu ya, semuanya sudah lengkap di dalam diri kita. Kadang kan akhirnya kita menjadi paradigma kita itu paradigma korban, bukan paradigma agen gitu. Ketika kita ngomong soal paradigma korban itu akhirnya kita ini gara-gara corona, ini gara-gara ini. Tapi ketika paradigma kita paradigma agen, oh ini ada kesalahan, ini harus diperbaiki ini. Itu gimana, Chef, kira-kira? Memposisikan diri supaya nggak menjadi berparadigma korban itu pada saat event itu benar apa salah teori konspirasi itu. Teori korban itu terjadi kalau mereka yang tidak mampu atau telat mungkin mencerna terhadap apa yang terjadi. Kalau kita sudah aware sekarang, makanya level pemahamannya dan level spiritualitasnya pasti udah berbeda gitu. Kalau kamu naik kelas atau level spiritualitas kamu berada di atas rata-rata dan berbeda dengan orang lain, kamu seharusnya menjadi seseorang yang observant. Biarkan dunia ini berjalan dengan semestinya, biarkan kekacauan ini memang harus terjadi. Kekacauan ini memang harus ada gitu. Untuk menaikkan level spiritualitas orang-orang justru. Harus ada kekacauannya ini. Chaos tuh harus ada. Nah, tapi jangan jadi bagian dari chaos itu. Berbeda loh. Nah, kamu harus menarik diri, mengobservasi, menjadi observant terhadap semua apa yang terjadi di dunia ini. Bukan menjadi bagian dari si chaos itu. Maka, kalau kamu menarik diri dari kekeosan itu, kamu nggak melabelkan diri kamu menjadi korban. Tapi kamu mampu melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda. Kayak gitu. Kayak sekarang, ya aku punya smartphone, ya aku pakai ini, ya aku pakai ini. Tapi aku memakainya dengan secara sadar, penuh awareness dan penuh kesadaran. Tapi tidak menjadi bagian dari itu. It's not me. Gitu. Aku hanya menggunakan tools itu untuk menjadi sebagai manusia. Karena kita memang lahirnya sebagai manusia dan menjalani hidupnya sebagai manusia. Just live with it. Jadi jangan sampai stres sendiri juga. Anjrit, gue harus melepas semuanya nih. I have to go outside the matrix. Outside the matrix itu nggak mesti melulu benar-benar keluar dari matrix. Of course, itu adalah end goalnya untuk keluar dari sistem. Tapi selama kita masih menggunakan sistem itu, gunakanlah sistem itu secara sadar, secara aware, dan apa ya? Tidak menjadi bagian dari situ gitu. Kita bukan menjadi budak akhirnya. We're not their slave. Jadi menggunakan handphone pun secara sadar. Tahu kapan harus berhenti dan kita bukan budaknya mereka. Itu di-apply untuk semuanya. Baik dari pendidikan, baik dari makanan, baik dari religion. Kita bukan menjadi budak itu. Kita itu sekaligus jadi budak medsos gitu ya, ketika kemudian kita nggak bisa mengontrol penggunaannya, dan di samping itu kita juga aset bagi yang punya medsos itu tadi gitu ya, karena kita alat dijadikan mereka untuk mengumpulkan cuan sebanyak-banyaknya, karena ini kaitannya sama AdSense, sama iklan dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Tapi lagi-lagi solusinya harus kontrol diri, pakai kesadaran, terlebih untuk masa depan anak-anak kita gitu. Kita harus segera aware supaya tidak terlambat. Chef, minum dulu, kalau ada minum tapi ya. Oh, bawa. Habis ini kita ngomong soal minuman, soal makanan lagi ya. Oke, kita break dulu deh.